Di dunia yang disebut era jiwa binatang ini, tingkat jiwa binatangmu menentukan status hidupmu. Dan aku, Lu Yuan. Udah semester akhir, mau lulus. Jiwa binatang belum ada tanda bangkit. 300 tahun lalu, monster menyerang. Manusia juga membangkitkan jiwa binatang untuk melawan monster. Tingkat kebangkitan jiwa binatang dibagi dari F sampai SSS. Makin kuat binatangnya, makin cepat waktu kebangkitannya. Bakat jiwa binatang menentukan batas atas kultivasi. Kultivasi manusia juga dibagi dari tingkat perunggu sampai tingkat mitos. Kak Yuan, bangun! Hari ini upacara kebangkitan susulan terakhir sekolah. Kalau nggak pergi, kamu beneran jadi yang pertama di sejarah akademi. Lulus tanpa jiwa. Buru-buru apa? Aku ini tampil terakhir. Udah lalu Yuan, kamu udah tampil terakhir 4 tahun. Kalau bukan karena kakakmu Lu Cinchan, si dewa perang, kamu udah diusir dari kampus. Waktu melawan monster dulu, keluarga lu cuma dia dan Lu Qingchan yang selamat. Gak nyangka, dia gak balas dendam darah sedalam itu. Cuma jadi sampah yang buang-buang waktu. Berikutnya, ada lagi yang notes. Ada. Lihat! Xiao Ningshui si bunga kampus juga ada. Dia dari tahun pertama udah terdeteksi jiwa binatang level S. Si Genius, Suzaku api merah. Kebanyakan murid akademi cuma kultivasi perunggu. Kak Xiao itu langka banget. Udah perak tingkat 9. Orang dengan jiwa binatang level S, kultivasinya bisa sampai raja. Sampah level F kayak Lu Yuan, mentok juga, cuma emas. Orang sehebat itu ternyata punya perjodohan sama Lu Yuan. Kayaknya pertunangan ini bakal batal deh. Orang gak punya ambisi gini, gak boleh jadi suamiku. Harusnya gak gini. Apa aku salah nilai anak ini? Lu Yuan, ini terakhir kalinya. Taruh tanganmu di situ. Ini gelombang energi ini. Ini bukannya tanda kebangkitan jiwa binatang level SS. Segitu lama cuma kebangkitin seekor serangga. Masih bilang SSS. Jelas-jelas cuma serangga tidur level F. Kok bisa? Tadi energinya jelas-jelas. Jangan-jangan... Ini... Lu Yuan, kita perlu bicara. Aku mau batalin pertunangan. Oh, Dia nggak bereaksi sama sekali. Kamu tahu kan? Aku akan ambil alih Perpcuke. Pasanganku harus bisa berdiri sejajar di puncak dunia bersamaku. Bukan orang yang perlu aku lindungi. Bisul kamu level F. Kultivasi pun cuma perunggu 1. Bahkan nggak punya hak ikut acara tahunan grup Cuk. Kayaknya pertunangan ini batal deh. oke. Kamu bilang apa? Ya udah gitu aja. Semoga sukses ya bunga kampus. Sialan, dia berani meremehkan aku. Batalin tunangan. Aku nggak setuju. Xiao Yuan, akhirnya kamu berhasil bangkit. Kabar baik, udah bangkit. Kabar, level F. Kabar buruk, level F. Bangkit itu udah bagus kan? Soal batal nikah, aku nggak mau. Nggak mau. Kak Cinchan, ini urusan kami berdua. Dia udah setuju batalin. Perjanjian nikah ini dibuat saat keluarga lu masih jaya. Sumpah darah leluhur 2 keluarga. Jangan tekan aku pakai aturan itu. Sumpah darah leluhur. Kalau bukan 2 orang yang ngaku jenius itu, yang musnah di gelombang monster, keluarga lu nggak bakal jatuh kayak gini. Nasib aku, Xiao Ningshui. Kenapa harus terikat sama keluarga kayak gitu? Xiao Ningshui, kamu boleh hina aku. Tapi jangan hina orang tuaku. Di zaman ini, cuma yang kuat yang dihargai orang. Turnamen ranking seminggu lagi. Kalau kamu kalah, batalin tunangan di depan semua guru dan murid. Boleh, kalau aku kalah, aku umumin perjanjian nikah batal di depan semua. Kalau kamu kalah, mulai sekarang, ketemu aku. Panggil papa.
Wah, Kebanyakan omong. Xiao Ning Sui punya jiwa binatang kelas S. Kultivasinya udah tembus perak tingkat 9. Gue cuma jiwa binatang kelas F level perunggu. Mau lawan dia pakai apa? wah. Berisik banget, 300 tahun. Baru kali ini kepala gue pusing gara-gara bocah-bocah berisik. Kamu bisa ngomong. Ya iyalah, gue ini waktu langit dan bumi pertama terbuka, terbentuk dari energi naga pertama. Asal ngomong itu gampang. Kayak nggak pernah lihat dunia aja. Oh. Ulat hijau, kelas F, tanpa serangan. Makan daun muda, umur 3 bulan. Bocah bodoh. Dulu gue ikut leluhurmu, Kaisar Naga, berperang di wilayah ke-8. Sialnya, gue dihancurin penguasa kosong. Jiwa naga gue retak. Terpaksa gue numpang di garis darah keluarga leluhurmu demi perbaiki jiwa naga. Gue nyerap esensimu. Potensi. Baru bisa sadar dengan susah payah. Oh, pantas aja aku baru bangkit di umur 20. Sekarang kekuatan gue cuma level F. Kalau mau pulih ke puncak, harus kumpulin kekuatan iman dari keturunan 4 klan dewa. 4 klan itu adalah Naga Biru, Harimau Putih, Suanwu, dan Zukwe. Cuke? Nah, cewek yang tadi teriak mau batalin pertunangan itu, dia dari klan Zuk ya kan? Iya, dan aku baru aja ajak dia duel. Kalah, putus total. Bodoh, dia itu potongan pertama buat pulihkan kekuatan gue. Gak bisa putus gitu aja. Pertandingan minggu depan harus menang. Dengan level tunggu sekarang, gak bakal kuat nampung kekuatan gue. Dan hadiah juara ranking itu, pil jiwa monster. Bisa bantu lo gak cepet. Harus dapet. Lu bilang menang ya menang. Andalin lu atau gue? Gue punya cara sendiri. Asal lu bisa bangun resonansi jiwa paling dasar sama dia. Lu bisa pinjam sedikit esensi Zuk seketika. Biar gue pulih sementara. Hah? Resonansi jiwa? Gimana caranya? Hah? Apa? Cium dia paksa. Lebay banget. Ciuman itu cara paling langsung buat ungkapin perasaan. Dan juga cara paling efisien buat tukar energi jiwa. Lewat sentuhan. Aku bisa pakai aura naga buat bangunin rasa takut purba dalam darahnya terhadap naga leluhur. Biar timbul resonansi dan hasilkan efek pinjam kekuatan. Ngerti nggak? Ngerti apaan? Dia bakal bunuh aku. Kekayaan datang dari risiko. Mau menang? Turuti aku. Lagian dasarmu juga nggak lemah. Buka bajumu. Hah? Formasi pengikat besi hitam. Kamu lumayan punya nyali juga. Tiap keping besi hitam ini beratnya 100 jin. Kamu bisa pakai ini 10 tahun demi latihan. Terus apa gunanya? Toh udah kamu serap abis. Aku juga nggak nyerap cuma-cuma. Waktu serap energi di tubuhmu, aku sekalian arahin sebagian buat tempa fisikmu. Nggak percaya? Coba lepas satu keping besi hitam. Tapi meskipun begitu, aku tetap nggak bisa lawan para jenius itu. Hah? Ya sekarang sih memang belum bisa. Makanya perlu tingkatin kultivasimu sampai bisa pakai kekuatanku. Datang. Guru Wang, Doyuan, cepat pergi. Itu monster kelas A, iblis 1000 kaki. Kamu nggak bisa lawan dia. Cepat panggil tim pengawal. Bunuh dia. Telan inti beast monster itu. Itu cara terbaik buat naikin levelmu. Wah, pas banget. Iblis kelas A ini ternyata datang sendiri ke sini. apanya datang sendiri? Jelas-jelas aku yang datang ke dia. Serangga busuk. Beneran gak mau bantu ya? Doyuan, cepat pergi. Nah benar. Semua harus andalin diri sendiri dulu kan? Ayo, udah datang. Ya tinggal aja sekalian di sini.
Ayo, berani-beraninya lukai aku. Akan aku cabik-cabik kau. Maju sini. Tingkat emas? Aku langsung loncat dari perunggu. Langsung jadi emas tingkat 1. Keluarga lu memang gak pernah bikin aku kecewa. Oh, Lu Yuan. Nggak nyangka kamu sehebat ini bakatnya. Biro Monster masih ada 1 slot tahun ini. Aku rekomendasiin kamu sekarang. Jenderal, kandidat terakhir buat Biro Monster. Udah saya pilihkan. Oh, jenius macam apa yang bisa masuk matamu? Dia nggak akan bikin Anda kecewa. Wah, pertandingan pertama udah ada Lu Yuan. Iya, itu dia. Lu Yuan yang kebangkitannya cuma kutu tidur kelas F. Langsung harus lawan jenius kelas A. Peserta Zhao Tianyu. Kayaknya ini bakal jadi pertandingan tanpa kejutan. Lu Yuan, gue saranin lo langsung nyerah aja. Daripada bikin malu keluarga lu. Cepetan dong, gue masih mau tidur nih. Cari mati. Lu Yuan, tinju gue ini kekuatan level S. Level F, kayak lu bisa nahan nggak? Trik murahan udah dipamer di depan gue. Tangki serangan lo nggak perlu pakai jiwa binatang. Lo ngapain barusan? Sekedar info, jiwa binatang lo kayaknya udah goyah tuh. Cepet banget. Apa yang terjadi? Dia nggak pakai jiwa binatang. Teknik fisik. cuma pakai badan udah hancurin macan putih level A. Yang bener aja. Wah, Kok bisa dia sekuat itu? Gak masuk akal. Peserta Lu Yuan cuma pakai kekuatan fisik. Udah KO jiwa binatang Zhao Tianyu. Jangan-jangan selama ini dia nyembunyiin kekuatannya. Lu Yuan, gue bakal bunuh lo. Jiwa binatang liar dari jimat harimau keluarga Zhao turun-temurun 300 tahun. Coba lo tahan yang ini. Lu Yuan, berani nggak lo duel jiwa binatang hidup mati sama gue? Duel jiwa binatang? Salah satu harus kalah total. Baru pertarungan hidup mati ini selesai. Lu Yuan cuma serangga level F. Menarik. Kenapa? Nggak berani lagi. Takut macan putihku menelan seranggamu dalam sekali lahap. sesuai keinginanmu. Lu Yuan, keluarkan jiwa binatangmu. Udah nggak sabar. Pengen lihat dia dicabik-cabik dari serpihan. Macan putih. Oh, jiwa binatang liar. Kalau gitu, aku pemanasan dulu. Pengecut. Sekarang mau lari kemana? Raungan penghancur hati Raja Harimau. Apa? Lu Yuan ternyata selama ini bertarung pakai beban seberat itu. Pemanasan udah selesai.
ampun, besi hitam itu kalau di total paling nggak ribuan jin kan? Pakai itu buat bertarung masih bisa secepat itu. Gak nyangka dia punya kekuatan segitu. Tapi cuma modal fisik, gak bakal bisa ngalahin Tsuke kelas Esko. Udah lama nggak seringan ini rasanya. Sok misterius. Mau sekuat apapun fisikmu, tetap aja cuma jiwa binatang kelas F. Capek dia sekarang. Gak mungkin. Aku gak mungkin kalah dari sampah kayak kamu. Gak mungkin. Kamu kalah. Pemenang, Lu Yuan. Sekarang pertandingan peserta Xiao Ningsue. Instan. Lagi-lagi kemenangan instan. Inilah dominasi mutlak dari jiwa Beast level S milik Xiao Ningsue, Qianzuke. Kita sedang menyaksikan lahirnya seorang juara. Xiao Ningsue berhasil lolos ke final. Kamu diem-diem latihan dan gak bilang aku. Final melawan Xiao Ningsue. Mau gimana? Belum kepikiran. Cium dia habis-habisan. Lu Yuan, kamu kuat. Aku tarik kata-kataku soal kamu. Baru sadar sekarang. Telat. Tapi cuma modal fisik, kamu gak bisa menang. Panggil jiwa beastmu. Xiao Ningsue, kita tambah taruhan. Gimana? Kalau aku menang, pembatalan tunangan dibatalkan. Pertunangan tetap berlaku. Lu Yuan mau mengalahkan jenius level S dan mau pertahankan tunangan. Boleh? Apapun yang kamu bilang, aku terima. Karena aku pasti menang. Deal. Jangan nyesel. Lama banget. Sekarang. Cium. Dia merebut ciuman pertamaku. Cari mati ya kamu. Formasi api Cuke. Api karma selevel ini bisa melelehkan gunung dan mendidihkan lautan. Pantas saja, jurus pamungkas jiwa Beast level S. Ini dia rasanya. Gak salah lagi. Ini sang raja jiwa beast yang legendaris. Naga purba level SSS. Xiao Ningsue, sesuai perjanjian. Sekarang kamu harus tepati janji. Aku kalah. Aku... Lu Yuan menang pakai ilmu hitam. Kamu muka apa bicara soal janji? Pantas saja sehebat itu. Ternyata ilmu hitam. Iya juga. Mana mungkin sampai level F punya naga leluhur? Berarti itu bukan naga leluhur. Lu Yuan walau nggak pakai ilmu hitam, pasti udah komplot sama iblis. Kalau nggak, mana mungkin tiba-tiba sehebat ini? Dasar orang-orang bodoh yang gak bisa dinalar. Bagus ya Lu Yuan, berani-beraninya berkomplot sama iblis di depan umum. Kamu pikir kita semua bodoh? Sekarang aku akan laporkan kamu, biar biro pengelola iblis tangkap kamu. Siapa yang berkomplot sama iblis? Jadi kamu Lu Yuan. Pak, saya mau lapor dia kerjasama sama makhluk jahat. Pakai kekuatan sihir buat curangin lomba. Cepet tangkap dia. Mau ngaco. Aku jelas-jelas. Siaga 1. Targetnya
makhluk kelas C. Laba-laba, racun tertinggi. Naif banget. Kira ini bisa lukai aku. Awas! Luyuan. Makhluk rendahan macam apa berani ganggu tidurku? Luyuan, ayo kita kasih pelajaran. Makhluk ini paling takut diserang mata mencemuknya. Jaraknya agak jauh nggak sih? Ngeremehin siapa, hah? Mataku. Ada celah. Ternyata emang dia. Pasti dia yang manggil makhluk ini. Pak Kepala, cepat singkirkan anak ini. Lu Yuan, Biro Manajemen Makhluk memutuskan merekrutmu. Gabung tim Alpha. Dia bisa langsung masuk Biro Manajemen Makhluk. Itu kan cuma bisa dimasuki pemilik jiwa bis kelas atas. Katanya kuota tiap tahun cuma segelintir. Standar seleksinya ketat banget. Bahkan Xiao si jenius aja belum pernah lolos. Lu Yuan, dia ternyata. Teman-teman, saling jaga ya. Kita mundur teratur. Besok ketemu di biro. Ini kristal energi konsentrasi tinggi. Bisa bantu pulih sampai di biro. Jaga dirimu. Makasih. Sikapnya kayak berubah ya. Aku belum kepikiran mau pergi atau enggak. Tentu harus pergi. Putri Harimau Putih ada di biro. Kekuatannya sangat kita butuhkan. Kapan nih sampah level F juga mau masuk tim Alpha? Lo siapa? Ketua tim Alpha, CEO utama grup Harimau Putih, Bai An-An. Jadi ini Putri Harimau Putih. Gue kasih tahu ya, jangan pikir pakai koneksi bisa bertahan. Cepat atau lambat, lo bakal ditendang. An-An bener tuh. Tim kita nggak nerima sampah. An-An, ini keputusan dari biro. Kamu ajak Lu Yuan keliling dulu. Cari cara dekatin dia. Ini langkah pertama terpenting dalam rencana. Kayaknya hari-hari ke depan bakal berat nih. Kepala biro, saya beneran gak bisa terima masukin orang level F ke tim elit. Ini penghinaan buat Alpha. Iya, Kepala Biro. Lu Yuan belum tentu bisa lawan makhluk sihir level rendah. Pasti bakal jadi beban kita. Apalagi kultivasi dia cuma level perak. Syarat minimum tim Alpha itu emas tingkat 9 loh. Emang bener sih, aturan ini nggak boleh dilanggar. Gini aja, kamu sama Wangke jadi penguji. Coba tes Lu Yuan, layak atau enggak. Ujian. Ini tradisi biro dari dulu. Setiap anggota baru harus masuk ke zona terlarang kota. Tangkap 3 inti bis level C ke bawah dalam 3 hari. Bagus. Ke zona larangan sama Putri Baihu. Kesempatan emas buat deketin. Dengerin, kamu harus tanpa bantuan luar. Tangkap makhluk sihir level C ke bawah. Kita rekam semuanya. Curang, langsung didiskualifikasi. Lu Yuan, semangat ya. Jangan hari pertama udah nangis minta keluar. Macan bayangan itu cepat dan jago sembunyi. Dengan kemampuanmu, mending mundur deh.
sampai 3 menit. Sampah itu bakal berlutut minta tolong kita. Cepet sih, tapi staminanya kurang. Titik lemahnya di sendi kaki depan. Beres. Dia nggak pakai jiwa binatang. Udah kalahkan macan bayangan. Pabrik kosong berkota. Ada reaksi energi level C. Diduga sarang laba-laba jiwa. Segera selidiki. Aduh, beneran ya. Sedetik pun gak dikasih istirahat. Hei, jangan cuma sibuk urusin sampah-sampah ini. Pikirin juga gimana caranya deketin cewek itu dong. Lihat tuh tatapan si cewek galak itu. Deketin apanya? Gue takut dia bunuh gue. Apa yang terjadi? Hati-hati. Jaring ratu laba-laba itu korosif. Pencar sekarang. Gawat, kita kepisah. Gawat, kabut ini beracun. Datang. Level emas tingkat 1 ya. Lumayan menarik. Habis. Suplai dari Xiaoning Sui udah sampai batasnya. Hari ini kamu bisa lari kemana dari genggamanku? Cari mati. Dengan darahku, ku panggil kekuatanmu. Kuasa naga datang. Iblis mundur semua. An, aku udah nemuin Lu Yuan. Dia luka parah sama Ratu Laba. Untung aku datang tepat waktu. Aku kalahkan Ratu Laba. Selamatin dia. Gimana ceritanya? Waktu aku dengar suara dan datang, Lu Yuan udah sekarat. Ratu laba-laba mau membunuhnya. Aku mati-matian ngalahin dia. Lu Yuan, kamu kan suka sok jagoan. Aku antar kamu ke jalan terakhir. Ada yang aneh. Area ujian gak mungkin ada monster sekuat ini. Soalnya, monster itu, bahkan tim Alpha Full Squad pun belum tentu bisa ngalahin makhluk itu. Gak mungkin ada di ujian ini. Itu abis Rif, kok bisa di sini? An, ini udah di luar jangkauan ujian. Kita harus minta bantuan. Gawat. Ini ilusi mental. Lu Yuan, hari ini mau kamu tumbuh sayap sekalipun. Jangan harap bisa keluar. Wangke pasti udah minta bantuan. Bertahan, sebentar lagi aman.
Jangan, cepat menghindar. Tidak. Ayah, ibu, jangan. Luyuan, sadar. Ini ilusi. Lu Yuan, bunuh mereka. Bunuh mereka. Bunuh. Gawat. Luyuan, keluar dari ilusi itu. Di levelmu sekarang, kalau paksain kekuatan, jiwa dan ragamu bisa hancur. Mata pemecah ilusi. Buka. Ilusimu. Hancur. Luyuan, kamu nggak apa-apa? Kayaknya nggak bakal mati. Kamu nggak apa-apa? Lebih dekat lagi. Nyawaku udah mau habis. Kamu masih mikirin itu? Ini apa? Jangan. Gawat. Ini kantung birahi naga jurang. Ini masih bayi An-An yang angkuh itu. Energi semurni ini. Luyuan bisa selamat. Kamu bakal tanggung jawab kan? Minggat. Luyuan, udah sadar? Gimana rasanya? Xiao Ningsui, ngapain kamu di sini? Wang Ge udah dipecat karena langgar aturan tim. Setelah evaluasi, Xiao Ningshui dapat peringkat pertama di semua penilaian. Resmi jadi pengganti. Gabung tim Alpha. Bayi An-An mana? Kalau udah sehat, balik ke tim sana. Jangan buang sumber daya medis. Luyuan sekarang butuh istirahat. Kapten, kenapa buru-buru gitu sih? Kan kamu tahu aku kapten. Jadi belum giliran kamu ngajarin aku. Apa-apaan ini? Oke, ke intinya. Kita deteksi celah ruang waktu di pinggir kota. Energinya cocok sama makhluk kuno. Setelah dicocokkan, cocok sama energi perang belasan tahun lalu. Sangat cocok. Belasan tahun lalu. Itu kan pertempuran yang bunuh orang tuaku. Misi kalian kali ini, masuk ke celah itu dan selidiki. Tapi celah ini belum ada laporan penelitian sama sekali. Gak ada yang tahu bahaya apa yang bakal muncul. Kalian harus ekstra hati-hati. Kali ini aku pasti ungkap kebenarannya. Jaga komunikasi setelah masuk. Kalau bahaya, langsung mundur. Ada reaksi energi kuat di depan. Monster level E. Hati-hati, itu belalang waktu ruang. Dia bisa kontrol aliran waktu lokal.
Gini terus gak bisa. Harus cari titik lemahnya. Kristal di kaki depannya. Itu pasti inti energinya. Lu Yuan, biar aku alihkan dia. Kamu cari celah serang kristalnya. Sekarang. Di sana. Apa yang terjadi? Ini adalah altar naga leluhur. Udah bertahun-tahun aku nggak lihat ini. Altar ini terlalu aneh. Udah melayang di udara. Energi ruang di sekitarnya juga nggak stabil. Reaksi energi altarnya sama persis kayak puluhan tahun lalu. Ini pasti target yang kita cari. Kayaknya ada sesuatu yang berusaha membangun koneksi sama aku. Lu Yuan, di dalam altar ini tersegel oleh kekuatanku. Inti makhluk iblis kuno. Orang tuaku adalah penjaga naga. Benar, keluarga lu turun-temurun menjaga altar ini. Pertempuran besar belasan tahun lalu. Orang tuamu dengan mencegah iblis lepas dari segel. Bertarung sampai titik terakhir. Lalu altarnya hancur begitu penuh. Orang tuaku sebenarnya mengalami apa waktu itu? Waktu itu, aku tertidur pulas. Ingatanku soal bagian itu udah kacau. Tapi asal pecahan altarnya dikumpulin, ditambah putri 4 yang bisa memberikan kekuatan, kita bisa ungkap kebenarannya. Deteksi fluktuasi energi celah yang hebat. Segera mundur. Posisi kalian bisa runtuh kapan saja. Cepet pergi. Kalau nggak sekarang, nggak bisa lagi. Hampir aja. Tadi telat sedetik lagi udah keseret masuk. Bai An, Xiao Ningxue, kalian denger gak? Percuma aja. Mereka udah terpisah ke ruang pecahan lain. Energi ruang yang kuat lagi menghancurkan semuanya. Terus jadinya gimana? Kalian bakal musnah. Bareng semua yang ada di sini. Gak boleh. Kematian orang tuaku baru ada petunjuk sebelum aku ungkap semuanya. Gak ada yang bisa bunuh aku. Dasar bocah. Emang gak pernah ngecewain. Tenangkan pikiranmu. Pakai darah Long Wei untuk berhubung ke dimensi tinggi. Bayangin. Kamu bisa lihat semua titik simpul ruangnya. Bagus, nak. Berhasil. Ketemu. Lu Yuan.
Catatan kuno bilang altar punya 9 pecahan. Harus dikumpulin semua buat aktifin segel. Guru Wang emang gak salah pilih orang. Gak nyangka cuma beberapa hari, kamu udah nembus level setinggi ini. Dan bahkan bikin pencapaian yang belum pernah ada. Sejak biro ini berdiri, Lu Yuan, kayaknya kamu beneran bisa mengubah dunia ini. Gue umumkan, mulai detik ini, mencari pecahan jadi prioritas utama kita. Kamu kenapa sih? Gara-gara lo bocah, lo sering pakai energi gue. Kebuang banyak banget. Gue udah hampir kering nih. Cepet cari cara dong. Maksud lo jangan-jangan... Ya cari Bai An-an lah. Kalian udah kontak fisik kan? Komunikasinya pasti lebih gampang dong. Lagian, energi dia lebih gampang gue serap. Ini cuma bantuan energi antar kantin. Normal kok. Iya, normal. Siapa? An-an? Ini aku. Ada apa? Soal kejadian di jurang kegelapan waktu itu. Aku belum sempat minta maaf ke kamu. Emang sih situasinya khusus waktu itu. Tapi... Lo sama Bai An-an. Ada situasi khusus apa? Oh, Kak, kamu? ini kenapa? Salah ketuk pintu. Aku salah kamar. Maaf. Kamu dan Bai An-an udah tidur bareng. Itu kecelakaan gara-gara kantong sialan itu. Bai An-an yang gak ada hubungannya. Aja udah lakuin itu sama kamu. Sedangkan aku, tunanganmu. Kamu ini... Waktu cium, aku paksa. Nyalimu gede banget kan? Sekarang ciut. Peringatan darurat. Terdeteksi di gunung luar kota. Reaksi energi monster kelas A. Tim Alpha, segera berkumpul. Urusan sisanya, kita lanjut setelah misi selesai. Udara di sini beracun. Jangan lupa nyalain pemurni. Layar penuh titik merah. Paling nggak ratusan monster level rendah. Maju. Sial, gak habis-habis. Longbao, jangan tidur dulu dong. Ini sebenarnya tempat apa sih? Habisi mereka, nanti juga tahu. Monster ini kayak dikendalikan, gak takut mati sama sekali. Longbao, kamu mau aku mati di sini hari ini? Terus tidur lagi puluhan tahun gitu. Ini cahaya tingkat platinum. Lu Yuan ternyata naik dari emas tingkat 1 ke platinum tingkat 1. Ning Sui, An-an, aku tahu cara memecahkannya. Bantu aku.
energinya terkuras banget. Akhirnya tenang. Apalagi sekarang. Itu naga, tapi catatan biru. Bangsa naga udah punah. Tunggu. Itu bukan naga biasa. Itu naga leluhur. Awas. Uhuk. Akhirnya sadar juga. Ganteng. Kukira harus nunggu lama loh. Siapa kamu? Ini di mana? An dan Ning Sui mana? Baru pertama ketemu, udah nyebut nama perempuan lain. Nggak romantis banget sih. Kamu hidup. Kenapa? Dia siapa sebenarnya? Dia keturunan klan Qinglong, putri Qinglong, Su Meier. Aura ini. Aura ini. Kenapa sama persis kayak aura di tempat orang tuaku mati? Persis sama. Bukannya dia putri Qinglong? Jangan-jangan klan Qinglong berkhianat. Berhenti. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa aura di tubuhmu sama kayak medan perang waktu itu? Males jelasin. Lihat sendiri aja. Tidak. Ayah, ibu, cepat menghindar. Ayah, bawa ibu pergi. Cepat bawa ibu pergi. Serang aku. Kalian semua serang aku. Bangun Lu Yuan, ini ilusi. Jangan tenggelam dalam emosi. Ayah, ibu, kita pulang. Hari ini, hari keberuntungan. Ada makanan gratis datang sendiri. Lu Yuan, lihat baik-baik. Ini beneran orang tuamu. Apa orang tuamu bakal lakuin ini ke kamu? Bisa sadar di dalam ilusi naga. Aku jadi agak sayang nih. Tapi bertahanlah. Sampai aku puas di detik terakhir, tuan mainan. Jadi ini kekuatan naga biru. Dibanding Bai An dan Xiao Ning Sui, beda banget. Jauh. Kenapa? Udah nggak kuat. Aku udah kesepian lama banget. Sebelum aku puas main, kamu nggak boleh mati dulu ya.
Ternyata kamu gak mengecewakan. Secepat ini udah bisa menguasai kekuatan platinum tingkat 1. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini kekuatan naga. Apa kaitanmu sama Zulong? Belum saatnya kamu yang bertanya. Kau keturunan klan Qinglong. Kenapa ada aura iblis padamu? Dan orang tuaku. Apa yang terjadi? Aku yang nanya. Apa hubunganmu dengan naga leluhur? Kalau nggak bisa jawab, mati saja sana. Keturunan Qinglong. Berani kurang ajar. Kau Zulong. Kenapa klan Qinglong dulu mengkhianati altar? Mengkhianati darah Qinglong. Setia sampai mati. Puluhan tahun lalu, klan Qinglong yang ditugaskan menjaga pecahan altar diserang makhluk iblis. Pecahannya dicuri. Banyak anggota klan tercemar di naga. Aura iblis yang kau cium itu kekuatan Qinglong yang sudah tercemar. Aku satu-satunya yang belum ditelan energi iblis, walau terus mencari cara memurnikannya. Tapi sekarang aku hampir nggak bisa menahannya lagi. Uhuk. Pantas kekuatan Qinglongmu nggak murni. Jadi begitu. Jangan sentuh, nanti tertular energi iblis. Kenapa Long Wei dulu memberontak? Memberontak? Nggak mungkin. Long Wei di pertempuran itu cuma orang tuaku. Mereka nggak mungkin berkhianat. Altar itu dijaga orang tuamu. Cuma mereka yang bisa buka Kekai. Hari itu, altar Kekai hancur. Iblis. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Nggak mungkin. Ini direbut orang tuaku dari pengkhianat taruhan nyawa. Ada lambang keluargamu di sini. Token ini pasti dicuri orang yang punya niat jahat. Lalu semua disalahkan ke keluarga lu. Sumayor, kamu kenapa? Aura iblis. Gak bisa ku tahan. Cepat bunuh aku. Jangan biarkan aku mati jadi iblis. Jangan nyerah. Pasti ada cara. Kamu gila ya? Gak ada cara lain. Bisa coba pakai kinaga buat memurnikan. Tapi syaratnya harus lewat dual kultivasi dulu. Ini kan namanya manfaatin orang. Kalau ini satu-satunya cara, aku mau. Kamu. Pergi ke tanah warisan Qinglong. Di sana ada petunjuk. Kamu lihat, bukan cuma orang tuaku. Ada orang lain di sana. Orang itu pelaku sebenarnya. Harus kumpulin semua pecahan buat ungkap kebenarannya. Pecahan sisanya ada di tangan Putri Xuanwu. Ayo, kita ke pantai utara. Wah, garis naga biru yang turun dari langit. Siapa tahu dia mata-mata iblis. Di arsip biro, nggak pernah ada catatan anggota klan naga biru yang masih hidup. Garis kecil dari klan Harimau Putih. 300 tahun lalu waktu aliansi mengusir klan Xuanwu. Klan Harimau Putih kalian banyak bantu kan? Sekarang bukan waktunya ribut sendiri.
ada gerombolan iblis mendekat. Nona Xiao, kamu mau bunuh kita semua. Lihat tuh, bener kan? Dia punya aura iblis. Cepat pergi. Dia manggil kawannya. Gelombang energi iblis tingkat tinggi tadi punya frekuensi sama kayak perempuan ini. Udah kubilang dia mata-mata. Aura iblisnya baru dimurnikan. Mungkin masih ada sisanya. Makasih udah bantuin aku. Kalian balik tepat waktu. Markas diserang 3 jam yang lalu. Kayaknya monster regenerasi. Kemampuan hidup lagi emang merepotkan. Sumber energinya sama kayak pecahan altar. Pecahan yang disimpan Biro udah dicuri. Monster-monster ini cuma pengalihan. Nggak ada habisnya. Nyebelin banget. Inti energinya di atas. Pelindung energi di sini ternyata punya aura klan Xuanwu. Memang terkait Xuanwu. Sekarang. Lewat sini. Ini kristal es klan Xuanwu. Ternyata udah tercemar energi iblis. Pecahannya baru aja diambil. Bergerak ke arah pantai utara. Kita harus menemukan pecahan yang tersisa. Makhluk iblis makin banyak. Kita harus cepat pergi. Ayah, Ibu, sebenarnya kebenarannya apa sih? Minum sendirian gak bosen? Besok udah berangkat ke utara, jangan banyak. Kamu. Aku temenin minum.
Ada hal yang gak bisa kamu tahan, walau digenggam erat-erat. Masih mending daripada orang yang mukanya jutek tiap hari. ...300 tahun lalu, klan Xuanwu diusir dari aliansi cuma kedok. Tujuan aslinya, jalani misi rahasia. Kitab kuno bisa dipercaya. Mereka dulu kena tuduhan sekutu iblis. Ada sesuatu yang nabrak badan pesawat. Nggak takut suhu tinggi. Ada apa ini? Kekuatannya nggak terkendali. Kekuatan bayi Humu kayaknya kena polusi iblis. Sampai di wilayah Xuanwu dulu. Bau darah pekat banget. Sisa aura sihir di sini masih baru. Klan Xuanwu kayaknya belum lama pergi dari sini. Inti kota utama Xuanwu adalah kuil es abadi. Pecahannya pasti ada di sana. Kalian ngerasa nggak? Kayaknya ada yang ngawasin kita. Apa? Lari! Mereka punya kemampuan hidup lagi setelah mati. Akhirnya lepas juga. Semuanya. Kita kayaknya udah sampai. Ada aura iblis di tubuhnya. Putri Xuanwu, Yue Cici, selamat datang. Ternyata udah 50 tahun ya. Mana kaummu? Mereka udah diculik makhluk jahat. Kuil ini adalah benteng terakhir kami. 300 tahun lalu, kami nemuin pecahan altar bisa melepas energi yang mencemari kesadaran. Tetua klan menghabiskan semua sumber daya demi meneliti cara pemurnian. Tapi difitnah oleh orang jahat bahwa kami bersekutu dengan iblis. Yang memfitnah kalian itu Long Wei. Kenyataannya, petinggi aliansi udah berkomplot sama pengkhianat Long Wei. Mereka tahu tentang rahasia pecahan itu. Pecahan ini bukan cuma bisa segel dunia iblis, tapi juga senjata tak terbatas. Mereka mengekstrak darah keturunan Xiangwu buat menempa senjata jahat yang bisa mengendalikan pecahan itu.
Yue Cici, kekuatan Suan Wumu bisa hancurkan penghalang di sini enggak? Harus deket sama intinya dulu, baru bisa aktifin resonansi darah. Ini dibuat dari tulang belulang kaumku. Yue Cici dan aku akan hancurkan senjata jahat itu. Bai An, Su Mei-er, kalian jadi perisai. Ning Sui, cari celah buat selamatin. Cuma segini doang. Mereka bisa serap energi. Serang inti pecahan senjata jahatnya. Ini pecahan yang kaumku pertahankan dengan nyawa. Lu, Yuan, kau menyelamatkan seluruh kaum kami. Sudah sewajarnya kami membalas budi. Hari ini, aku akan meleburkan kekuatan 4 elemen untukmu. Naga leluhur entah tertidur di mana. Semoga kau bisa menggantikannya. Jadi penyelamat baru. Pewarisan butuh resonansi darah 4 klan. Kalian berempat, silahkan. Arya diserang makhluk tipe mental. Tim Alpha, segera kembali. Mereka cuma tertidur lelap, belum sampai mengancam nyawa. Emang bener aura makhluk tipe spiritual. Aku udah ngerasain posisi makhluknya. Inti spiritualnya ada di lantai paling atas. Jangan berpengaruh. Itu dia.
saat semua pecahan terkumpul. Segel akan berbalik. Pak Kepala, Anda baik-baik aja. Makhluknya masuk dari mana? Masih ingat? Makhluknya datang, tiba-tiba. Waktu aku sadar, kesadaranku udah mulai kabur. Di ingatan yang samar, aku cuma ingat ada bayangan hitam masuk ke ruang arsip. Gawat. Gelombang energi pintu dunia setan makin kuat. Berdasarkan jalur bintang, posisi pecahan terakhir ada di reruntuhan altar gerbang dunia iblis. Catatan kuno bilang, altar yang utuh punya dua fungsi. Pertama, menyegel dunia iblis. Kedua, membuka jalur ke tempat asal mula. Tempat asal mula? Itu tempat apa? Konon di sana bukan cuma tempat lahirnya Dewa Naga, tapi juga tersimpan energi penciptaan purba. Makanya, perebutan dan konflik di dunia ini nggak pernah berhenti. Akhir-akhir ini, segel retakan ruang di mana-mana, mulai lepas kendali. Kayaknya ini juga terkait ekspansi gerbang kristal iblis. Kondisi kayak gini. Bedanya sama sampah apa coba? Bener-bener aib keluarga. Tenang, sebelum berangkat, kita pasti bantu cari cara pemulihanmu. Tenang aja, ada kita kok. Jangan jadi beban ya. "300 tahun lalu, ini dulu markas terkuat di aliansi. Gak nyangka sekarang jadi kayak gini. Sejak perang internal klan dulu, lokasi ini udah disegel total. Terdeteksi sisa aura iblis yang kuat. Arah timur laut, sana. Harimau putih itu yang penguasa pembunuhan. Kalau kena aura iblis, faktor brutal dalam darah bakal bangkit. Ringannya bisa lepas kendali. Parahnya, tubuh meledak mati. Pantas aku merasa ada sesuatu di tubuhku. Udah hampir gak tahan. Suara apa itu? Itu keturunan penjaga situs lama. Mundur. Mereka sengaja pancing kamu lepas kendali. Pemurnian bisa menahan sementara, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Kita nggak bisa bertahan lama. Aura Dai-An makin nggak stabil. Cari cara tekan energi iblisnya. Kitab kuno. Di belakang kitab kuno, masih ada tulisan apa lagi? Cara memurnikan kekuatan harimau putih. Temukan mata air pemurni legenda. Para keturunan itu nggak akan tinggal diam. Kita harus berangkat sekarang juga. Apapun harganya, aku harus ungkap kebenarannya. Atur napasmu. Jangan kacau, energi iblis di sini terlalu pekat. Sedikit lengah, bisa terhirup masuk tubuh. Xiao Ningsue. Mama. Gangguan mental yang kuat banget. Mereka mengamati dari kegelapan. Sepertinya mau menyerang satu persatu. Kalian semua akan bayar mahal. Api karma. Hanguskan. Kadal menyerap energi. Dia menyerap energi mata air. Gelombang kejutnya kuat banget. Dia bisa ubah energi naga jadi energi iblis. Apiku juga diserap. Gak bisa lukai dia. Dia bisa serap energi
elemen. Cari cara. Kalau gini terus, kita mati kehabisan. Tunggu. Sekarang hancur. Ini cahaya suci puncak platinum. Energinya udah pulih. Tapi di dasar mata air, ada pelindung yang sangat kuat. Menurut kitab kuno, inti mata air suci butuh peleburan energi yin dan yang baru bisa dibuka. Harus ada resonansi kekuatan pria dan wanita. Berhenti. Jalur energiku mau pecah. Aura iblisnya terlalu kuat. Energi naga biasa nggak bisa menahannya. Nggak ada cara lain. Harus pakai 80% kekuatan naga leluhur. Setelah ini, aku mungkin harus tertidur lagi. Lu Yuan, sisanya kamu harus jalani sendiri. Longbao, jangan. Tadi, waktu pemurnian, aku melihat banyak ingatan asing. Itu bukan ilusi. Lebih kayak ingatan yang seharusnya milikku, yang selama ini tersegel. Tersegel selama ini. Aku akan temani kamu. Cari tahu kebenarannya. Aku pasti akan bangunkan kamu lagi. Apapun yang harus kukorbankan. Aura iblisnya belum bersih. Aku melihatnya, kayak ingatan masa kecil. An, waktu kamu nyentuh batu tadi, kamu lihat sesuatu? Aku lihat ingatan yang dicuri dariku. Aku lihat orang tuaku pakai seragam aliansi, kayak ikut perang altar belasan tahun lalu. Pertempuran? Itu terkait konflik internal yang kamu sebut. Aku nggak begitu ingat, cuma ingat klan pecah jadi dua kubu. Satu kubu mau nyerahin pecahan, kubu lainnya tetap mau jaga pecahan. Orang tuaku teguh di kubu penjaga. Tapi kemudian di pertempuran kacau itu, mereka akhirnya gugur. Di tengah kekacauan, seseorang bertopeng membawaku pergi. Pasti dia yang menyegel ingatanku. Soalnya waktu aku sadar lagi, sebagian besar ingatanku udah hilang. Aku dibuang di panti asuhan pengelola. Seni rahasia tingkat tinggi. Orangnya nggak sembarangan. Cara segel ingatanmu unik banget. Pakai campuran energi 4 klan. Cara biasa nggak bakal bisa buka. Aku ingat yang nyegel ingatanku. Terus bisik-bisik di telingaku. Yang berkhianat bukan klan, tapi pengkhianat di dalam Longwei. Itu naga hitam yang melilit pecahan altar.
Sama persis kayak tanda di lokasi pembunuhan orang tuaku. Pengendalinya ada di dekat sini. Siapa sebenarnya kamu? Auramu ternyata satu asal dengan klan kami. Bai Qingfeng, ternyata kamu. Kepalaku selalu baik padamu. Kenapa kamu lakukan ini? Baik padaku. Maksudmu karena aku memusuhkan kerjasama dengan aliansi. Lalu jabatan tetuaku dicabut. Tapi sudah nggak penting lagi. Begitu aku merebut kekuatan altar, mereka pasti akan berlutut memohonku kembali. Jadi, siapapun itu yang menghalangi aku merebut kekuatan altar harus mati. Monster-monster ini cuma pemain. Dia mengulur waktu. Dia memanggil makhluk yang lebih kuat. Cepat hentikan dia! Terlambat. Keluarlah, monster penghancur. Memang generasi muda patut ditakuti, tapi sayang, masih terlalu lambat. Lu Yuan, sadarlah. Jangan biarkan aura iblis menelannya. Pergi! Dengan darah nada hijau sebagai tumbal, segala sihir terkunci. Ikan. Meyer. Bunuh aja gue. Begitu organisasi nemuin pecahan lainnya, altar itu jadi milik kita. Orang tua gue, lo yang bunuh kan? Iya, terus kenapa? Yang ngalangin rencana organisasi emang pantas mati. Hari ini, gue bersihin aib keluarga di sini. Pertanda udah dimulai. Saat pecahan terkumpul, pecahan terkumpul. Kekuatan ini bikin makhluk-makhluk ini berevolusi. Semua tim perhatian, muncul retakan sihir tak dikenal di seluruh dunia. Semua unit hentikan misi sekarang. Segera kembali ke markas. Pecahan terakhir ada di pintu masuk dunia sihir. Kita harus sampai duluan sebelum organisasi pengkhianat. Menurut kitab kuno naga biru, kalau retakannya melebar sampai titik tertentu, segel dunia sihir bakal hancur total. Aura iblis di sini aneh banget. Kekuatan nagaku ditekan 30% lebih. Tapi kekuatan naga biruku kayaknya nggak terpengaruh.
Makhluk iblis ini beda sama yang di luar. Gen mereka bermutasi secara misterius. Makhluk iblis di sini sengaja dimodifikasi seseorang. Kekuatanku bisa menahan erosi aura iblis, tapi nggak bisa bertahan lama. Sumeir, apa yang terjadi? Kenapa jiwa bis tetua klan Suanwo bisa ada di sini? Hati-hati. Dia udah sepenuhnya dikorupsi aura iblis. Ada pecahan di tubuhnya. Pecahan terakhir ada di tubuhnya. Jangan diambil paksa. Harus menghentikan dulu aura iblisnya. Kalau enggak, pecahannya bakal lenyap bareng jiwanya. Aku kena benih iblis. Pergi. Benih iblis? Jangan-jangan waktu tetua lakukan ritual buat Lu Yuan. Dia udah dikontrol. Pantas kekuatan nagamu tertahan. Harus segera dimurnikan. Kalau enggak, dia bakal diserap energi iblis sepenuhnya. Inti energinya ada di dada. Serang bareng. Hancur. Kamu tembus ke diamond tingkat 5. Bangun dong. Awas yang itu, penjaga naga pengkhianat. Akhirnya Kepala Chen? Kok Anda di sini? Biro bukannya masih nangani serangan makhluk? Kamu orang berpakaian hitam yang nyerang orang tuaku. Itu kamu, lencana naga di pinggangmu. Sama persis kayak jejak di lokasi waktu itu. Ingatanmu tajam juga ya, tapi mau nyalahin, salahin aja orang tuamu yang terlalu keras kepala. Rela kerahin semua kekuatan naga biru sampai jiwa mereka hancur daripada nyerahin pecahan itu. Jadi aku terpaksa mengantar mereka pergi selamanya. kematian kedua orang tuaku. Juga pembantaian 4 klan. Bahkan pencurian pecahan dari dalam biro. Semua itu ulahmu. 300 tahun lalu, aku udah menyusup ke penjaga naga. Pura-pura jaga altar. Semuanya demi hari ini. Kalian pikir altar cuma bisa menyegelunya iblis? Naif banget. Altar juga bisa memanggil arwah naga leluhur. Dan aku Akan jadi wadah naga leluhur. Menguasai dunia. Jangan harap klan naga biru menjaga altar 300 tahun. Gak akan kubiarkan kau berhasil. Wadah naga leluhur. Chen Fong, kamu nggak tahu apa yang sebenarnya kamu incar, apalagi arti sesungguhnya dari naga leluhur. itu apa? Keluarlah. Keluar semua. Biar orang-orang yang gak tahu diri ini merasakan dicabit-cabit. Bunuh mereka. Jangan harap. Itu Zulong. Kau Zulong.
Ini kekuatan yang aku mau. Akui aku sebagai tuanmu. Auranya emang pantas buat pria yang udah menyelamatkan dunia. Postur dan karisma ini. Lu Yuan, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini terlalu capek, agak pusing. Kerja keras ya. Selama ini berkat kamu, dunia bisa kembali damai. Sekarang, istirahat yang benar. Miro nanti bakal diserahin ke tangan kamu. Halaman terakhir, kitab kuno. Akhirnya, aku berhasil baca. Lihat. Segel Dewa Naga mulai goyah. Sumber kontaminasi sesungguhnya dari dalam darah. Saat kekuatan naga leluhur bangkit sepenuhnya, kehancuran akan datang. Ternyata kedamaian ini cuma sementara. Apapun yang terjadi, kita bakal temani kamu, walau harus menciptakan dunia yang baru sekalipun. Kayaknya kita bakal segera ketemu lagi.